Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Arya Kusumastuti dengan NIM 3420002 dari D3 Teknik Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi, Pelaporan dan Pemantauan Kualitas Limbah Cair di Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. Berikut merupakan halaman utama atau halaman landing page dari sistem yang saya buat. Di sini terdapat informasi mengenai sistem, jadi sistem ini digunakan untuk mempermudah admin, pimpinan, dan juga pelaku usaha dalam melaporkan dan memantau limbah cair yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. Di sini juga terdapat informasi mengenai manfaat sistem, kemudian terdapat galeri, dan juga kontak. Baik, selanjutnya di sistem ini memiliki 3 role, yakni admin, pimpinan, dan pelaku usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pelaku usaha terlebih dahulu. Baik, untuk role yang pertama yakni pelaku usaha, apabila belum memiliki akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Nantinya akan mengisi beberapa data seperti nama perusahaan, kemudian NIB, nomor izin berusaha maksimal 13, nama, email, nomor telepon, kemudian password dan juga konfirmasi ulang password. Setelah itu nanti akan menunggu validasi dari admin terlebih dahulu. Di sisi admin harus mengaktifkan status dari pelaku usaha yang telah registrasi. Apabila status diubah, nanti sistem akan mengirim email ke akun pelaku usaha. Status akan berubah menjadi aktif, kemudian pelaku usaha bisa mengecek email seperti berikut, dan pelaku usaha wajib konfirmasi akun agar nanti bisa login ke sistem. Setelah itu bisa menggunakan email dan juga password yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan berikut merupakan dashboard dari pelaku usaha. Di sini terdapat informasi registrasi perusahaan, pengajuan laporan, laporan disetujui, dan juga konsultasi perusahaan. Di sini juga akan terdapat grafik yang nantinya akan muncul apabila pelaku usaha menginputkan laporannya. Pertama-tama, pelaku usaha wajib melakukan registrasi perusahaan terlebih dahulu. Di sini pelaku usaha diminta untuk mengisikan nama pemilik atau nama pimpinan, kemudian alamat, email, dan juga nomor handphone. Setelah itu lanjut untuk mengisikan registrasi perusahaan. Berikut saya isikan. Kemudian mengisikan alamat lengkap, memilih bidang usaha, kemudian penanggung jawab PPA, penanggung jawab IPAL, lalu berkas NIB, lalu foto perusahaan, lalu klik submit. Setelah itu nanti akan diarahkan untuk mengisi persetujuan teknis. Untuk memilih jenis pertek, yakni persetujuan teknisnya. Setelah itu tanggal pertek. Lalu SLO, yaitu Sertifikat Live Operation yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian media, nomor rekomendasi. Dan juga titik koordinat, latitude dan longitude yang didapatkan dari Google Maps. Di sini saya isikan titik koordinat latitude seperti berikut. Nanti titik koordinat ini akan muncul di halaman admin. Jadi admin bisa mengetahui letak persebaran perusahaan tersebut. Setelah itu mengisikan informasi air limbah, jumlah air baku yang digunakan, yang dihasilkan, kapasitasnya, kemudian metode pengolahan, dan juga lokasi pembuangan. Setelah itu klik submit. Dan kemudian langsung diarahkan ke halaman profil perusahaan. Di sini harus menunggu tinjauan terlebih dahulu dari admin. Di sini setelah itu admin harus mengecek data perusahaan yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha tadi. Admin bisa mengecek apa saja yang harus direvisi oleh pelaku usaha dan juga bisa memberikan catatan revisi. Tapi apabila tidak ada revisi, bisa langsung klik setujui dan nanti akan terdapat alert di pelaku usaha bahwa data tersebut telah disetujui oleh admin. Setelah itu, apabila sudah disetujui, pelaku usaha baru bisa mengajukan laboratorium.
Di sini pelaku usaha bisa melihat daftar laboratorium apa yang sudah ada, dan apabila laboratorium itu belum ada, bisa menambahkan terlebih dahulu di sebelah sini dengan mengisikan nama, nomor akreditasi, alamat, nomor telepon, dan juga email. Namun, apabila terdapat nomor akreditasi yang sama, pelaku usaha tidak bisa mendaftarkan 2 kali. Semisal nanti saya menggunakan laboratorium Budi Sehat. Di bagian input laporan, pelaku usaha nanti mengajukan laboratoriumnya dari Budi Sehat. Di sini memilih laboratorium yang sudah ada, kemudian mengisikan petugas sampling, lokasi sampling, jenis sampel air, kemudian tanggal samplingnya, misal hari ini. Setelah itu mengisikan baku mutu. Di sini tidak wajib diisikan semuanya, tergantung dari data yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kemudian mengupload file hasil samplingnya. Setelah itu klik submit. Dan statusnya akan berubah menjadi diajukan. Setelah itu admin harus mengecek data laporan yang telah diinputkan oleh pelaku usaha. Di sini terdapat beberapa daftar laporan yang terbaru, yakni ada perusahaan Larissa. Di sini juga bisa mengunduh berkas yang tadi telah diinputkan. Setelah itu melihat aksinya. Admin bisa menambahkan kadar maksimum. Kadar maksimum itu kadar atau baku mutu yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. Kemudian ini tidak ada warna merah, berarti baku mutunya itu telah disetujui atau telah sesuai dengan baku mutu dari DLH. Akan tetapi apabila semisal melebihi, nanti akan terdapat tulisan berwarna merah. Dari sistem bisa menghitung beban pencemaran, parameter tidak memenuhi, dan juga pemenuhan baku mutu. Beban pencemaran berasal dari debit dikali jumlah parameter pemantauan. Itu nanti akan menghasilkan beban pencemaran, dan pemenuhan baku mutu dari baku mutu yang memenuhi per seluruh baku mutu dikali 100%, karena ini memenuhi semua jadi 100%. Dan ini tidak ada parameter yang tidak memenuhi. Kemudian admin bisa menambahkan feedback dan juga memberikan tanda terima. Di sini admin memberikan feedback semisal selesai, kemudian memberikan tanda terima, lalu ditambahkan. Setelah itu dirubah statusnya menjadi disetujui, dan otomatis di bagian pelaku usaha tadi tidak terdapat di daftar laporan lagi, tetapi nanti langsung masuk ke riwayat laporan. Di sini untuk riwayat laporannya, pelaku usaha bisa melihat detailnya juga dari proses perhitungan yang telah dilakukan oleh admin, kemudian juga bisa mencetak laporan dalam bentuk PDF. Kemudian pelaku usaha yang terakhir bisa melakukan konsultasi mengenai permasalahan limbah cair yang ada di perusahaannya. Di sini saya tambahkan konsultasi. Setelah itu bisa mengisikan judul, isi, dan juga mengupload bukti pendukung. Semisal saya mengisikan judul limbah cair, kemudian isinya limbah cair PT Larissa tercemar, kemudian mengupload bukti pendukungnya yang mendukung gambar bahwa PT Larissa itu sedang tercemar. Setelah itu nanti terdapat kode konsultasi berupa nomor antrian, lalu nanti akan dicek oleh admin. Admin akan melihat detailnya terlebih dahulu, kemudian bisa memberikan jawaban konsultasi. Baik, akan ditindaklanjuti. Setelah itu klik tambahkan, maka di sini akan berubah menjadi disetujui karena telah dijawab oleh admin Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, seperti berikut. Dan cukup sekian untuk role dari pelaku usaha. Setelah itu saya akan menjelaskan dari role admin. Tadi admin langsung saja login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Kemudian ini di halaman dashboard. Di halaman dashboard terdapat informasi seperti berikut, dan juga terdapat lokasi persebaran peta tiap perusahaan. Di sini terdapat peta Adiguna, kemudian Larissa seperti yang terakhir tadi. Apabila diklik, nanti akan muncul detail
perusahaan, data-data dari perusahaan tersebut. Setelah itu, di menu selanjutnya ada di data user. Di data user ini nanti admin bisa menambahkan admin lain, tetapi admin tidak bisa menghapus dirinya sendiri. Seperti ini, jadi data admin ini tidak dapat di tabel daftar admin. Jadi admin ID ini tidak bisa menghapus dirinya sendiri, tetapi bisa menambahkan admin lain. Setelah itu ada daftar pimpinan DLH, yakni kepala dinas dari dinas lingkungan hidup itu sendiri. Dan yang terakhir ada daftar pelaku usaha, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ada fitur data bidang. Di sini admin bisa menambahkan daftar bidang yang baru, tetapi tidak bisa menambahkan daftar bidang yang sama. Misal saya tambahkan kesehatan, itu nanti tidak bisa karena data tersebut sudah ada di sini. Seperti berikut. Dan ini terdapat detail dari bidang apa dan dari perusahaan mana. Di sini juga bisa mengedit dan menghapus. Kemudian untuk data perusahaan, terdapat daftar perusahaan seperti tadi, dan juga daftar laboratorium. Di sini bisa menambahkan data laboratorium, namun tidak bisa menambahkan apabila nomor akreditasinya ini sama. Nanti juga akan terdapat alat seperti di bidang tadi. Di sini bisa mengedit dan juga menghapus. Kemudian di data laporan, admin bisa mengecek detail laporan, nanti bisa menambahkan feedback dan juga mengubah statusnya. Kemudian bisa untuk melihat laporan bulanan. Di sini apabila melihat laporan di bulan Agustus. Di sini PT Larissa telah melaporkan laporannya. Dan ada perusahaan yang belum melaporkan, yakni PT Adiguna dan PT Angkasa. Admin bisa mengirimkan notifikasi ke email perusahaan untuk mengingatkan melaporkan laporan bulanannya. Di sini nanti otomatis mengirimkan email ke perusahaan tersebut. Setelah itu terdapat fitur cetak laporan berdasarkan seleksi tanggal, bidang, dan lokasi sampling. Di sini apabila memilih tanggal dari misal 1 Juni hingga saat ini untuk bidangnya mungkin kesehatan, lokasi samplingnya semua. Kemudian akan tertampil seperti berikut. Ini ada laporan limbah cair dari 1 Juni hingga 26 Agustus. Dengan bidang kesehatan, admin bisa mengekspor bentuk Excel, kemudian bisa mencetak PDF. Seperti berikut juga terdapat informasinya. Lalu, fitur konsultasi untuk menjawab konsultasi dari pelaku usaha tadi. Kemudian untuk evaluasi laporan. Di evaluasi laporan ini, admin bisa memilih perusahaan mana yang ingin dilihat grafiknya. Di sini terdapat grafik beban pencemaran dan juga pemenuhan baku mutu. Di sini saya memilih PT Adiguna. Untuk beban pencemarannya dari tanggal 19 Mei hingga 18 Juni seperti berikut, ini meningkat. Kemudian untuk pemenuhan baku mutunya menurun. Setelah itu, untuk admin mungkin sudah cukup sekian. Dan yang terakhir, yakni dari role pimpinan DLH. Saya login terlebih dahulu. Berikut untuk tampilan dari pimpinan. Pimpinan sendiri itu merupakan kepala dinas dari DLH. Jadi dia hanya bisa melihat saja dan mengunduh laporan. Di sini terdapat data bidang yang hanya bisa dilihat detailnya. Kemudian terdapat data perusahaan seperti tadi. Kemudian data laporan, laporan bulanan, cetak laporan. Dan yang terakhir ada evaluasi laporan. Jadi fitur-fiturnya itu persis dengan admin, akan tetapi tidak bisa melakukan aksi seperti tambah, edit, dan juga hapus. Tetapi hanya bisa untuk melihat saja dan juga mengunduh berkas. Jadi ini untuk peta persebarannya juga bisa terlihat detailnya. Seperti berikut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Kualitas Limbah Cair di Dinas Lingkungan Hidup Surakarta.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.